Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah Software Recruitment Engineering dengan judul Teknik Analisis Domain atau Domain Analysis. Pertama-tama, kelompok kami akan memperkenalkan diri. 1. Saya Harunisa Bidara Mantuputri, NIM A11 2019 12199. 2. Saya Firda Aryani dengan NIM A11 2019 12232. Yang ketiga, saya Tasya Dwi Jayanti dengan NIM A11 2019 12245. Yang keempat, saya Asmira Dani Faradila India dengan NIM A11 2019 11711. 5. Saya Ferry Apriliano Ardiansyah dengan NIM A11 2019 11730. Teknik analisis domain atau domain analisis. Analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek peneliti secara umum, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Teknik analisis ini dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi. Artinya, analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran dari objek yang diteliti tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam objek tersebut. Seorang peneliti misalnya menganalisis lembaga sosial, maka domain atau kategori simbolik dari lembaga sosial antara lain keluarga, perguruan tinggi, rumah sakit. Sehubungan dengan kemungkinan variasinya domain, maka disarankan menggunakan hubungan semantik atau semantic relationship yang bersifat universal dalam analisis domain. Hubungan semantik yang bersifat universal dalam analisis domain antara lain 1. Jenis 2. Ruang 3. Sebab akibat 4. Rasional 5. Lokasi kegiatan 6. Cara ketujuan 7. Fungsi 8. Urutan 9. Atribut. 6 langkah dalam mengaplikasikan analisis domain. 1. Memilih pola hubungan semantik tertentu atas dasar informasi atau fakta yang tersedia dalam catatan harian peneliti di lapangan. 2. Menyiapkan kerja analisis domain. 3. Memilih kesamaan-kesamaan data dari catatan harian peneliti di lapangan. 4. Mencari konsep-konsep induk dan kategori-kategori simbolik dari tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik. 5. Menyusun pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain. 6. Membuat daftar kesimpulan domain dari seluruh data yang ada. Dengan analisis domain, hasil yang diperoleh merupakan kumpulan jenis domain beserta simbol yang dirangkumnya. Teknik analisis ini sangat relevan untuk dipakai dalam studi yang bersifat eksploratif. Artinya, analisis hasil studi hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran dari tokoh, tanpa harus dirinci unsur-unsurnya secara detail. Dalam situasi sosial, terdapat ratusan atau ribuan kategori. Suatu domain adalah merupakan kategori budaya yang terdiri atas 3 elemen. Cover terms atau nama suatu domain budaya, input terms atau nama suatu kategori atau region domain, semantic relationship atau hubungan semantik antar kategori. Hasilnya masih berupa pengetahuan atau pengertian di tingkat permukaan tentang berbagai domain. Domain atau kategori simbolis tersebut memiliki makna atau pengertian yang lebih luas dari kategori atau simbol yang merangkum. Perguruan tinggi misalnya merupakan domain atau kategori simbolis dari yang kita sebut universitas, institut sekolah tinggi, dan akademi. Dalam contoh ini, kita menemukan atau memahami adanya domain jenis perguruan tinggi. Kita mengenal adanya domain-domain. Misalnya, domain tenaga kependidikan tercakup di dalamnya kategori simbol seperti guru, dosen, konselor, pemilik atau supervisor, perencana pendidikan, dan administrator pendidikan. Hubungan semantik yang sifatnya universal dalam analisis domain menurut Spratly. Pada tabel hubungan semantik, terdapat jenis atau strict inclusion. Pada tabel bentuk hubungannya, X adalah jenis dari Y, contoh tukang batu adalah
sejenis tukang kasar. Ruang atau spatial. X adalah bagian dari Y. Contohnya, komputer adalah bagian dari ruang lab komputer. Sebab akibat atau cause effect. X adalah akibat dari Y. Contoh, menangis adalah akibat dari perasaan sedih. Y menjadi penyebab dari X. Contoh, kesedihan menyebabkan orang menangis. Rasional atau alasan rasional. X merupakan alasan melakukan Y. Contoh, kemiskinan merupakan alasan mencuri. Hubungan semantik. Satu lokasi kegiatan atau location for action. Bentuk hubungan X merupakan tempat berlangsungnya Y. Contoh, kampus merupakan tempat berlangsungnya perkuliahan. Cara ketujuan atau means end. Bentuk hubungan X merupakan cara untuk mencapai atau melakukan Y. Contohnya, bekerja merupakan cara untuk memperoleh uang. Fungsi. Bentuk hubungannya X digunakan untuk Y. Contoh, komputer digunakan untuk menyimpan file. Urutan atau tahap disebut dengan sequence. Bentuk hubungan X adalah langkah-langkah melakukan Y. Contohnya, pernikahan merupakan tahap kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, atribut atau attribution. Bentuk hubungannya X merupakan atribut atau karakteristik dari Y. Contohnya, mobil mewah merupakan atribut dari kekayaan seseorang. Langkah-langkah analisis domain menurut Bradley. 1. Menentukan pola hubungan semantik tertentu atas dasar fakta atau informasi yang telah tersedia di catatan harian peneliti lapangan. 2. Mempersiapkan kerja analisis domain. 3. Menentukan kesamaan data dari catatan harian peneliti lapangan. 4. Melakukan pencarian konsep, induk, serta kategori simbolis dari domain tertentu yang ada kesesuaian dengan pola hubungan semantik. 5. Menyusun daftar secara keseluruhan domain dengan semua data yang tersedia. Berikut adalah daftar pustaka, yaitu Agrodupolitan 2018 November tanggal 12, Teknik Analisis Domain retrieved from agrodupolitan.blogspot.com. Berikut adalah linknya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.